Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Muhammad Rafi Fauzan, NPM 154. Saya Delviari Salsabila Putri, NPM 153. Perkenalkan, nama saya Afifah Nazihah dengan NPM 18106311400152. Nama saya Muhammad Hamzah Saifullah, NPM 181063111400147. Jadi kami akan menjelaskan tentang metode transportasi penelitian operasional 1. Jadi kami akan membahas 4 metode sekaligus. Yang pertama ada NWC oleh Muhammad Hamzah Saifullah, lalu LISCOS oleh Delviari Salsabila Putri, Local Approximation Method FAM oleh Afifah Nazihah, dan Modified Distribution Modi oleh Naufal Muhammad Rafi. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang metode transportasi. Nah, jadi metode transportasi itu digunakan untuk mengoptimalkan biaya pengangkut atau transportasi komoditas tunggal dari berbagai daerah sumber menuju berbagai daerah tujuan. Nah, selain itu, metode transportasi ini juga dapat digunakan untuk masalah-masalah lain, misalnya seperti penjadwalan proses produksi, lalu ada penempatan persediaan, dan ada juga tentang pembelanjaan modal. Solusi awal transportasi metode Northwest Corner atau NWC, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai pada pojok kiri atas, barat laut tabel, dan dialokasikan sebanyak mungkin tanpa menyimpang dari batasan penawaran dan permintaan. Yang kedua, hilangkan baris dan kolom yang tidak dapat dialokasikan lagi, kemudian dialokasikan sebanyak mungkin ke kotak di dekat baris atau kolom yang tidak dihilangkan. Jika kolom dan baris sudah dihabiskan, pindahkan secara diagonal ke kotak berikutnya. Yang ketiga, lanjutkan dengan cara yang sama sampai semua penawaran telah dihabiskan dan keperluan permintaan telah dipenuhi. Diketahui tabel transportasi sebagai berikut. Sumbernya dari kota Jakarta, Bekasi, Tangerang dengan tujuan Cirebon, Bandung, dan Sukabumi. Suplainya yang pertama 56, yang kedua 82, yang ketiga 77. Sedangkan demandnya atau permintaan yang pertama ada 102, 72, dan 41. Ditanyakan, tentukan total biaya transportasi dengan penentuan awal solusi awal menggunakan metode sudut barat laut atau Northwest Corner atau NWC. Pembahasan metode sudut barat laut atau Northwest Corner NWC. Kita mulai dari pojok kiri atas, yaitu kita alokasikan berdasarkan suplainya, yaitu 56 agar suplainya terpenuhi. Lalu selanjutnya kita geser ke kolom atau baris C21, yaitu 46 berdasarkan suplainya, yaitu 82 agar terpenuhi. Selanjutnya kita geser ke kolom atau baris C22, yaitu 36 agar suplainya terpenuhi 82. Selanjutnya kita geser kembali ke kolom atau baris C32, yaitu 36 agar suplai dan demandnya terpenuhi 77 dan 72. Selanjutnya kita geser kembali ke C33, yaitu 41 agar suplai dan demandnya terpenuhi. Jadi biaya transportasinya yaitu 56 dikali 8 ditambah 46 dikali 24 ditambah 36 dikali 15 ditambah 36 dikali 9 ditambah 41 dikali 24. Hasilnya sama dengan 448 ditambah 1104 ditambah 504 ditambah 324 ditambah 984 sama dengan 3.400 dalam juta. Nah, kemudian berikut adalah langkah-langkah untuk menentukan metode LISCOS. Yang pertama ada pilih variabel X atau kotak dengan biaya transport C terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin. Kemudian ini akan menghabiskan baris I atau kolom J. Nah, kedua yaitu dari kotak-kotak sisanya yang layak atau yang tidak terisi atau dihilangkan, itu pilih
C terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin. Nah, yang ketiga yaitu lanjutkan proses ini sampai semua penawaran dan permintaan itu terpenuhi. Jadi, saya akan menjelaskan penyelesaian soal menggunakan metode least cost. Berikut adalah contoh soalnya. Nah, pada langkah pertama yaitu alokasikan dulu sel yang memiliki biaya terendah. Kemudian kita lihat pada soal di atas itu terdapat di pabrik ketiga di kota Jakarta. Kemudian di langkah kedua itu kita isi sesuai dengan nilai maksimum dari kapasitas atau permintaannya. Jadi karena kapasitasnya itu sebesar 1.500 sedangkan permintaannya itu sebesar 700, maka yang dapat dialokasikan dari pabrik ketiga kota Jakarta hanyalah sebesar 700. Nah, karena kota Jakarta itu sudah terpenuhi permintaannya, jadi kita kasih tanda strip pada kolom Jakarta sehingga sel-sel pada kolom tersebut itu tidak ikut dalam perhitungan lain, seperti contoh di atas. Nah, selanjutnya pada langkah ketiga yaitu lakukan pengalokasian kembali pada sel dengan biaya terendah. Nah, di mana sel dengan kapasitas atau permintaan yang sudah terpenuhi itu tidak ikut dalam alokasi. Jadi, berdasarkan tabel di atas, sel yang dipilih adalah pabrik 1 yaitu kota Surabaya. Nah, kemudian pada langkah keempat, kemudian isi sesuai dengan nilai maksimum dari kapasitas atau permintaannya. Karena permintaannya itu sebesar 1.100, sedangkan kapasitasnya itu hanya sebesar 1.000, maka yang dapat dialokasikan dari pabrik 1 ke kota Surabaya itu hanya sebesar 1.000, sehingga tabelnya itu menjadi seperti di atas. Kemudian pada langkah kelima yaitu dengan cara yang sama, ulangi kembali alokasi biaya tersebut sehingga tabel akan menjadi seperti di atas ini. Dan pada langkah keenam itu ulangi lagi dengan cara yang sama. Jadi ulangi kembali alokasi biayanya, maka kemudian akan dapat diisi secara manual dengan memperhatikan permintaan dan kapasitasnya. Nah, lalu akan didapatkan tabel transportasi yang akhirnya menjadi sebagai berikut yang di atas. Nah, pada step terakhir yaitu langkah ketujuh, lakukan perhitungan biaya transportasi dengan rumus output dikali dengan biaya yang akhirnya akan menunjukkan seperti di atas ini. Jadi pabrik ke-1 pada ke kota Surabaya itu sebesar $3.000. Nah, kemudian ada pabrik kedua ke kota Bandung itu sebesar $3.200. Nah, kemudian pabrik kedua ke kota Surabaya itu sebesar $800. Kemudian ada pabrik ketiga ke kota Jakarta itu sebesar $1.400. Nah, kemudian ada pabrik ketiga ke kota Bandung itu ada sebesar $4.000. Nah, kemudian dari total biaya tersebut setelah kita jumlahkan itu hasilnya jadi $12.400. Nah, biaya tersebutlah yang menjadi perhitungan biaya transportasi dan gunakan metode least cost. Nah, jadi total biaya yang didapat di atas itu bukanlah total biaya minimum, karena metode least cost itu adalah metode transportasi untuk mencari solusi awal, sehingga diperlukan pengerjaan lebih lanjut pada metode yang selanjutnya, yaitu bisa menggunakan metode stepping stone atau juga metode MODI. Saya akan menjelaskan mengenai FAM atau Vogel Approximation Method. Nah, jadi untuk menggunakan FAM ini digunakan beberapa langkah. Yang pertama yaitu cari perbedaan atau selisih dua biaya terkecil, yaitu dari baris dan kolomnya. Yang kedua yaitu pilih perbedaan terbesar antara baris dan kolom. Yang ketiga yaitu pilih biaya terendah. Yang keempat yaitu isi atau alokasikan sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Yang kelima yaitu hilangkan baris atau kolom yang terisi penuh. Yang keenam yaitu ulangi langkah 1-5 sampai baris dan kolom seluruhnya teralokasikan. Contoh soalnya yaitu ada pabrik W, pabrik H, pabrik P,
dan kemudian ada gudang A, gudang B, gudang C. Nah, masing-masing pabrik ini mempunyai biaya di tiap-tiap gudangnya. Pabrik W gudang A biayanya 20, pabrik W gudang B biayanya 5, pabrik W gudang C biayanya 8, dan seterusnya. Kemudian kebutuhan gudang di masing-masing gudang yaitu gudang A 50, gudang B 110, gudang C 40. Dan kapasitas pabrik W mempunyai kapasitas 90, pabrik H 60, pabrik P 50. Kemudian tentukan biaya transportasi menggunakan metode FAM. Penyelesaiannya. Nah, jadi yang pertama itu kita tentukan dulu selisih antara baris dan kolomnya. Itu tentukan menggunakan biaya yang paling terendahnya. Nah, jadi yang pertama itu selisih baris. 8 dikurang 5 sama dengan 3, 15 dikurang 10 sama dengan 5, 19 dikurang 10 sama dengan 9. Kemudian ada selisih kolomnya yaitu 20 dikurang 15 sama dengan 5, 10 dikurang 5 sama dengan 5, 10 dikurang 8 sama dengan 2. Nah, maka selisih terbesarnya yaitu 9. Kemudian setelah mendapatkan selisih terbesarnya 9, tentukan biaya terendahnya. Nah, jadi biaya terendahnya itu 10 antara 25, 10 dan 18 di pabrik P, maka alokasikan sebanyak 50 di gudang B. Kenapa dialokasikan sebanyak 50? Karena kapasitas pabrik yang dimiliki oleh pabrik P yaitu sebesar 50, sehingga kapasitasnya menjadi penuh. Nah, kemudian selisih yang kedua yaitu selisih baris. 8 dikurang 3, 8 dikurang 5 sama dengan 3, 15 dikurang 10 sama dengan 5, dan kapasitasnya penuh karena pabrik P sudah teralokasikan seluruhnya. Kemudian selisih kolomnya yaitu 20 dikurang 15 sama dengan 5, 20 dikurang 15 sama dengan 5, dan 10 dikurang 8 sama dengan 2. Maka selisih terbesarnya yaitu 15. Nah, kemudian dicari biaya terendahnya. Nah, biaya terendahnya yaitu di pabrik W gudang B yaitu 5. Maka dialokasikan sebesar 60. Kenapa dialokasikannya sebesar 60? Karena di gudang B ini kebutuhan gudang yang dibutuhkannya itu adalah 110. Nah, dan sudah memiliki 50, maka kekurangannya yaitu 60. Sehingga kebutuhan gudang di gudang B ini sudah terpenuhi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu selisih yang ketiga, selisih barisnya 20 dikurang 8 sama dengan 12, 15 dikurang 10 sama dengan 5, dan kapasitasnya penuh. Kemudian selisih kolomnya yaitu 20 dikurang 15 sama dengan 5, kapasitasnya penuh karena kebutuhan gudang di gudang B ini sudah terpenuhi. Kemudian 10 dikurang 8 sama dengan 2. Nah, maka selisih terbesarnya yaitu 12. Nah, kemudian dicari biaya terendahnya. Biaya terendahnya itu ada di gudang C. Karena antara 20 dengan 8 pabrik W, yang biaya terendahnya yaitu di gudang C. Nah, dialokasikan sebesar 30 karena kapasitas pabriknya 90. Nah, selanjutnya yaitu tinggal mengisikan kolom-kolom yang masih kosongnya saja, seperti di gudang C, pabrik H. Nah, diisikan sebesar 10 karena kapasitas pabriknya yaitu 60, dan kebutuhan gudang C-nya ini 40, sehingga teralokasikan seluruhnya. Kemudian di gudang A, pabrik H diisikan sebesar 50 karena kapasitas pabriknya 60, sehingga cukup. Nah, sehingga kapasitas pabrik dan kebutuhan gudangnya akan pas sebesar 200. Jadi, biaya transportasi keseluruhannya yaitu 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 dikali 10. Maka hasilnya akan sama dengan 1890. Bila dijabarkan ke dalam tabel, maka hasilnya seperti ini. Dari pabrik W ke gudang B jumlahnya 60, biaya unitnya 5, sehingga biaya dalam rupiahnya itu 300. Kemudian dari pabrik W ke gudang C jumlahnya 30, biayanya 8. Jadi biaya rupiahnya itu 240. Pabrik H ke gudang A jumlahnya 50, biayanya 15, sehingga biaya per rupiahnya yaitu 750. Kemudian dari pabrik H ke gudang C jumlahnya 10, biaya per unitnya 10, sehingga biaya dalam rupiahnya yaitu 100. Kemudian pabrik P gudang B jumlahnya 50, biaya per unitnya 10, maka biaya rupiahnya yaitu 500. Maka jika ditotalkan secara keseluruhan hasilnya adalah 1890. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke menentukan solusi optimum dengan menggunakan metode MODI, Modified Distribution. Metode MODI, bila persamaan awal sudah didapat, maka langkah selanjutnya adalah menentukan
apakah pemecahan itu sudah merupakan yang terbaik. Untuk selanjutnya kita dapat melihat contoh soalnya. Terdapat tabel transportasi yang menggambarkan solusi awal pada kasus PT XYZ dengan menggunakan list cost sebagai berikut. Untuk mempermudahnya lagi, kita menambahkan satu kolom di atas dan di samping kiri pada tabel list cost-nya. Yang pertama distribusi pada sel basis. Kolom A ke Z, setelah itu UA ditambah VZ, hasilnya adalah 3. Kolom BW sama dengan UB ditambah VW, hasilnya adalah 8. Kolom B ke Z, yaitu UB ditambah VZ sama dengan 8. Kolom CV sama dengan UC ditambah VV, hasilnya adalah 2. Kolom CW sama dengan UC ditambah VW sama dengan 5. Yang kedua adalah membuat permisalan suatu variabel hasilnya 0. Untuk mengetahui semua nilai dengan menggunakan UI ditambah VJ sama dengan CIJ. Misal UA-nya itu sama dengan 0. Pertama, UA ditambah VZ sama dengan 3. 0 ditambah VZ sama dengan 3. VZ hasilnya itu 3. Yang kedua, UB ditambah VZ sama dengan 8. UB ditambah 3 sama dengan 8. 3 sama dengan 8 kurangi UB sama dengan 8 kurangi 3. UB hasilnya adalah 5. UB ditambah VW sama dengan 8. 5 tambah VW sama dengan 8. VW 8 kurang 5 sama dengan 3. Yang keempat, UC ditambah VW sama dengan 5. UC ditambah 3 sama dengan 5. UC 5 kurang 3, hasil UC adalah 2. Yang kelima, UC ditambah VV sama dengan 2. 2 ditambah VV sama dengan 2. VV 2 kurang 2, VV hasilnya adalah sama dengan 0. Untuk mencari potensi pengurangan biaya pada sel non basis dengan rumus CIJ sama dengan CIJ dikurangi UI dikurangi VJ. Sel non basis itu adalah sel yang nggak ada isinya ini nih, kayak kan di sini ada 1000, 400, 100, 700, 800. Nah ini kan ada yang kosong nih. Nah pada sel non basis AV itu adalah kolom AV dikurangi UA dikurangi VV, hasilnya itu adalah 0. Untuk sel non basis AW, kolom AW dikurangi UA dikurangi VW, 5 kurang 0 kurang 3, hasilnya adalah 2. Untuk sel non basis BV, kolom BV dikurangi UB dikurangi VV sama dengan 0 hasilnya. Untuk sel non basis CZ sama dengan kolom CZ dikurangi UC dikurangi VZ, hasilnya adalah 2. Nah, karena di sini tidak ada yang negatif pada sel non basis, sehingga dapat dikatakan bahwa tabel sudah optimal. Lalu biayanya yaitu 1000 dikali 3 ditambah 400 kali 8 ditambah 1000 kali 8 ditambah 700 dikali 2 ditambah 800 kali 5. Maka Z-nya itu hasilnya adalah 12.400. Sekian, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf karena masih banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.